Seorang ayah yang mengalami kejadian aneh di mana dia menyaksikan kematian anaknya sendiri tepat di depan matanya. Namun kejadian itu terus terulang dan dia terjebak dalam sebuah lingkaran waktu. 안녕하세요, 레페 덕식 dan Boceters. 어떻게 보드니다? 당신이 괜찮게 바랍니다. 고마워요 udah klik video ini. Udah mirip orang Korea belum? Kali ini Review 99 Oppa akan merangkum sebuah film thriller misteri asal Korea tahun 2017 berjudul A Day dengan judul Korea Haru. Nah, film keren ini adalah besutan dari Cho Sun Ho. Di film ini gue mau kalian bener-bener nyimak karena kalau ketinggalan bakalan kentang dan gak paham. Gue akan bikin ini singkat, padat, dan jelas. Oke? Tapi sebelumnya kalian gak usah merasa jijik sama gue yang alay hari ini. It's okay lah ya. Tapi sebelum kita mau bahas lebih lanjut, gue mau sekali lagi ingetin ke kalian semua kalau kalian suka video ini, tinggal subscribe aja. Dan jangan lupa kalau ada request bisa tulis di kolom komentar. Oke, cekidot. Nah, di awal film memperlihatkan seorang pria paruh baya yang sedang tidur pulas di pesawat. Lalu entah mengapa beliau tiba-tiba terbangun. Tak lama setelah itu ada seorang pramugari yang meminta tanda tangan di sebuah novel yang bercover foto pria tadi dan meminta foto bersama. Jadi diketahui pria itu adalah seorang dokter ahli bedah torasik yang baru-baru ini terkenal. Beliau adalah Dr. Kim. Dr. Kim juga memiliki seorang anak perempuan bernama Enjong yang sangat membanggakan ayahnya di depan teman-temannya, namun sangat dingin di depan Dr. Kim sendiri. Ya biasalah, ya kadang anak-anak malu di depan orang tuanya. Nah, asistennya Dr. Kim menjadwalkan Dr. Kim akan melakukan sesi jumpa pers di bandara tanpa sepengetahuan Dr. Kim. Sesaat setelah turun dari pesawat, saat menuju lobi bandara, Dr. Kim melihat seorang anak yang tersedak sebuah permen dan tak bisa bernafas. Seketika jiwa kedokteran Dr. Kim muncul. Beliau langsung menolong anak itu dan segera mengeluarkan permen yang tersangkut di tenggorokannya. Akhirnya anak itu pun selamat. Dr. Kim pun langsung menuju pintu keluar untuk melakukan jumpa pers yang sama sekali tak diketahui Dr. Kim. Nah, belakangan diketahui bahwa anak Dr. Kim yaitu Enjong sedang berulang tahun. Jadi Dr. Kim sangat terburu-buru. Dan betapa terkejutnya Dr. Kim dengan datangnya pers. Terpaksalah dia berbicara di depan pers yang secara live disaksikan anaknya. Anaknya tentu merasa sangat bangga punya ayah seperti Dr. Kim. Mereka pun memutuskan untuk bertemu dan merayakan ulang tahun Enjong. Dr. Kim sangat bergembira dan bersemangat dalam perjalanan menemui anak tercintanya itu. Terlihat dari raut wajahnya yang happy segar. Tapi di tengah perjalanan, beliau menemukan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Beliau pun langsung turun dari mobilnya dan menolong para korban. Di antaranya adalah sopir yang setengah hidup tapi hampir mati, dan juga di kursi penumpang ada seorang perempuan yang sudah tak tertolong lagi. Dr. Kim pun segera memberikan pertolongan pertama kepada si sopir. Tak lama setelah itu mobil ambulans akhirnya datang. Dr. Kim pun menyerahkan sisanya kepada medis yang baru saja datang dengan ambulans. Beliau lalu menuju seberang jalan yang ternyata ada korban yang terkena dampak dari kecelakaan tersebut. Tapi untungnya tim medis yang lebih banyak akhirnya datang. Dr. Kim pun lalu meninggalkan tempat dan menelpon Enjong untuk mengkonfirmasi kalau beliau terlambat. Namun yang menjawab telepon bukanlah Enjong sendiri, melainkan pria asing. Dr. Kim pun menyadari bahwa suara orang itu tak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Dan sangat mengejutkan di mana ternyata korban kecelakaan di seberang jalan adalah Enjong sendiri. Dr. Kim pun terkejut dan shock. Film pun dimulai. Nah, tapi nih ada kejadian aneh di mana Dr. Kim tiba-tiba terbangun dari tidurnya di dalam pesawat. Beliau pun mengalami pengulangan dari kejadian sebelumnya, seperti dimintai tanda tangan oleh pramugari, menolong anak kecil, jumpa pers sampai tragedi meninggalnya Enjong.
Dr. Kim menyadari itu dan bergegas menuju tempat kejadian sambil berharap hal itu bisa dihentikan. Kendati demikian, Dr. Kim masih sangat bingung dengan apa yang terjadi. Tapi di pengulangan yang pertama kalinya ini, sayangnya Dr. Kim tetap tak bisa menghentikan kejadian itu dan Enjong pun tetap meninggal. Dan pengulangan yang kedua pun dimulai. Kali ini Dr. Kim tak memperdulikan apapun, bahkan meninggalkan bandara tanpa hadir dalam jumpa pers. Bahkan beliau ngebut-ngebutan di jalan dan mengambil jalan pintas. Namun semua tetap sama dan sia-sia. Enjong tetap tak terselamatkan. Lanjut, pengulangan ketiga pun dimulai, yang bahkan kali ini Dr. Kim sangat terlambat karena terjadi masalah pada mobilnya akibat dia melewati jalan tikus. Beliau malah tak melihat Enjong sama sekali dan hanya menyaksikan sisa-sisa kecelakaan. Oke, lanjut ke pengulangan keempat, di mana kali ini Dr. Kim mencari nomor sopir taksi untuk kemudian dihubunginya agar tak pergi bekerja pada hari kejadian. Dan hal ini masuk ke pengulangan kelima. Dr. Kim sebenarnya sudah tepat waktu, tapi kecelakaan tetap tak bisa dihentikan. Merasa sudah tak ada gunanya, Dr. Kim menangis histeris sejadi-jadinya. Namun tiba-tiba aja ada seorang yang tak dikenal menghampiri Dr. Kim dan menetengnya. Nah, kalian ingat orang medis yang disuruh untuk melanjutkan pertolongan pertama Dr. Kim kepada si sopir di kejadian awal tadi? Ternyata dia juga mengalami pengulangan yang sama, di mana istrinya adalah korban meninggal yang berada di dalam kursi penumpang taksi. Pria tadi pun kemudian menceritakan apa yang terjadi, di mana pengulangan yang sama juga terjadi padanya. Hingga Dr. Kim menyadari waktu akan mulai mengulang pada pukul 12.30, sementara kecelakaan terjadi pada 12 tepat. Mereka pun berencana untuk bertemu di pengulangan berikutnya. Oke, bentar, kita pelan-pelan tapi pasti ya, biar kalian gak terlalu bingung. Lanjut kita ke pengulangan yang keenam, di mana mereka berjanji bertemu di sebuah tempat yang bahkan jauh dari tempat kejadian. Mereka harus memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan pengulangan ini dan menyelamatkan keluarga mereka. Mereka pun meyakini bahwa pengulangan hanya akan berhenti sampai mereka bisa menyelamatkan korban. Dr. Kim berspekulasi bahwa semua ini tak akan terjadi jika istri orang ambulans ini tak naik taksi. Sebelumnya gue kenali dulu orang medis yang bawa ambulan tadi, bernama Minchul. Sayangnya kondisi Minchul dan istrinya sedang dalam keadaan bertengkar, jadi mau dihubungi kayak gimana pun gak akan menjawab. Dr. Kim lalu berinisiatif untuk menelpon istrinya Minchul di pengulangan ke-7. Nah, di pengulangan ke-7 ini Dr. Kim memberanikan diri berbicara di pers. Namun ini ditunjukkan ke Enjong, di mana Dr. Kim mengubah tempat pertemuan mereka yakni di Central Park jam 12.30. Dan kemudian menghubungi istri Minchul, tapi lagi-lagi hasil tetap sama. Pengulangan ke-8 dan berikutnya pun berlanjut, hasil tetap sama tak berubah. Nah, di pengulangan ke-10, Minchul berusaha melakukan apapun untuk menghentikan taksi penyebab kecelakaan itu, yaitu dengan mendatangi kepolisian dan melukai kepalanya sendiri, kemudian bilang bahwa itu adalah perbuatan seorang sopir taksi dengan mobil berwarna oranye, agar sopir itu segera ditangkap dan kecelakaan pun terhindarkan. Sementara Dr. Kim menghampiri tempat kejadian, namun tak ada lagi kecelakaan dan Enjong telah sampai di Central Park. Dr. Kim langsung bertolak ke Central Park untuk menemui Enjong. Dia berpikir bahwa ini semua sudah berakhir. Sementara itu, polisi telah menemukan taksi oranye yang seperti dibilang si Minchul. Namun saat akan dimintai keterangan, sopir taksi itu malah kabur dengan kecepatan tinggi. Baru-baru diketahui bahwa taksi menuju Central Park. Minchul yang mengetahui itu langsung mengejar taksi tadi dan menelpon Dr. Kim. Namun mana sempat, keburu maghrib. Enggak, gue canda. Namun taksi datang bersamaan dengan Dr. Kim yang juga berlari menuju Enjong di Central Park. Akhirnya taksi pun menabrak mereka berdua. Pengulangan ke-11 pun dimulai. Nah, di sini mereka baru sadar bahwa itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan kesengajaan dan pembunuhan. Yang berarti si sopir taksi punya andil besar atas apa yang mereka alami. Dan diketahui juga sopir itu mengalami pengulangan yang sama, namun masih menjadi misteri mengapa dia melakukan semua itu.
Nah, alasan mengapa dia tahu kalau Enjong berada di Central Park adalah dia melihat jumpa pers Dr. Kim di bandara dan mengetahui semua lewat itu. Misi mereka kini adalah mencari tahu siapa sebenarnya si sopir taksi ini, bahkan dengan cara yang ilegal sekalipun. Nah, belakangan diketahui kalau si sopir taksi mengenal Dr. Kim bertahun-tahun lalu. Di pengulangan ini pun kita tahu fakta yang sebenarnya. Jadi dulu Enjong pernah sakit parah dan memerlukan donor organ, sementara sang pendonor membatalkan donornya. Nah, di saat yang bersamaan terjadi kecelakaan yang melibatkan Mincul dan pengendara mobil lainnya yang berisi seorang ayah bersama anaknya. Nah, ayah itu tidak lain tidak bukan adalah si sopir tadi. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit di mana Dr. Kim bekerja. Belakangan diketahui kalau si anak mengalami mati otak. Dr. Kim yang tak mau kehilangan Enjong pun mengambil organnya tanpa sepersetujuan si ayah, karena saat itu si ayah dalam keadaan koma. Jadi Mincul maupun Dr. Kim punya keterkaitan sama si sopir taksi tadi, yang mengakibatkan anaknya yang bernama Haru meninggal dunia. Wah, semakin jelas nih. Pengulangan ke-12 terjadi. Namun mereka masih tak bisa berbuat apa-apa sampai ke pengulangan 13 di mana Dr. Kim membawa si sopir dalam keadaan terluka parah namun masih hidup. Dr. Kim mencoba untuk meminta maaf pada si sopir atas apa yang terjadi, namun si sopir tak mau terima. Terjadilah pengulangan keempat karena waktu telah menunjukkan 12.30. Di pengulangan yang kesekian kalinya ini, Mincul sangat berhasrat untuk membunuh si sopir karena dia pikir itu bisa menghentikan semua ini. Namun dia tetap gagal, malah si sopir lagi-lagi berencana untuk menabrak Enjong. Namun hasil kali ini sedikit berbeda karena Dr. Kim tak terlambat dan berhasil menghalau mobil taksi yang berlari kencang tadi. Kendati demikian, Dr. Kim menyelamatkan si sopir dan bilang membunuh Enjong sama seperti membunuh Haru. Karena ya secara organ yang tetap membuat Enjong hidup adalah organ yang dimiliki Haru. Si sopir pun merasa tercengang dan sedikit sadar gitulah. Tak lama setelah itu, Mincul dengan ambulan berkecepatan tinggi menabrak mobil taksi yang sudah terguling tadi. Untungnya Dr. Kim dan si sopir berhasil keluar. Melihat itu, Dr. Kim langsung menolong Mincul yang terluka parah. Sementara tanpa disadari, si sopir menghampiri Enjong dan memeluknya. Kemudian mereka berdua terkena ledakan mobil di belakang mereka. Dan pengulangan yang terakhir pun terjadi, yakni pengulangan ke-15. Ya, jadi pengulangan ini adalah pengulangan yang membuat si sopir sadar dan masalah semua akan berhenti. Akhirnya berakhir juga ya. Kasian juga loh si Dr. Kim ngelihat anaknya berkali-kali mati. Untungnya udah berakhir. Jadi di pengulangan ini si sopir telah sadar bahwa menyakiti Enjong sama saja menyakiti Haru. Si sopir pun menghampiri Enjong dan mulai menyayanginya seperti dia menyayangi Haru. Hari itu pun seperti tak pernah terjadi. Pun dengan Mincul dan istrinya, mereka kini berbaikan dan hidup berbahagia. Sementara Dr. Kim pun tetap dengan kepopulerannya. Film pun berakhir. Nah, gimana? Apakah menarik film ini? Sorry kalau gue neranginnya agak gimana ya, karena film ini tuh cukup berbelit-belit gitu. Tapi it's okay lah, film ini tetap menarik dan gue salut banget sama produser yang ngedirect film ini. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah cintai dan sayangilah orang-orang sekitarmu selagi masih ada kesempatan, karena belum tentu kita dapat memutar waktu kembali. Oke lah, sekian aja dari gue Mimin, gue butuh vitamin. Peace.